Selamat pagi anak-anak. Pada hari ini kita belajar tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, Ibu harap kalian masih sehat, semangat, dan sukses untuk mengikuti pelajaran hari ini ya. Nah, di bab 2 ini dengan judul Yesus mewartakan kerajaan Allah, ada 3 materi pokok. Yang pertama itu kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Kedua itu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan. Dan ketiga Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mujizat. Baik, kita lihat yang pertama, kerajaan Allah sebagai pokok pewartaan Yesus. Nah, tujuan pembelajarannya adalah kalian bisa menjelaskan pengertian kerajaan Allah, menjelaskan paham kerajaan Allah pada masa Yesus, menjelaskan pandangan Yesus tentang kerajaan Allah, membandingkan kerajaan Allah menurut harapan bangsa Israel dengan paham kerajaan Allah menurut Yesus. Kemudian menjelaskan bahwa Yesus datang untuk mewartakan kerajaan Allah. Kita akan membandingkan atau melihat konsep tentang kerajaan Allah dalam kitab suci Perjanjian Lama dan kitab suci Perjanjian Baru. Dalam kitab suci Perjanjian Lama, Allah dilihat sebagai Bapa yang penuh kuasa, kuat, perkasa, adil, Raja yang selalu hadir untuk menyelamatkan ketika bangsa Israel atau bangsa pilihan Allah hidup dalam penindasan. Konsep tentang Allah ini dapat dilihat dari pengalaman bangsa Israel dalam masa pembuangan di Mesir dan di Babilonia. Sekarang kita lihat dalam Perjanjian Baru. Kitab suci Perjanjian Baru, situasinya adalah di mana Yesus berada itu situasi masyarakat Yahudi, atau bangsa Israel. Pada masa itu, bangsa Israel hidup dalam penjajahan Romawi, jadi di bawah pemerintahan Romawi. Maka terdapat 2 kekuasaan. Yang kedua itu kekuasaan pemerintah itu sendiri, pemerintahan Romawi, dan yang kedua kekuasaan agama. Di sini dipegang oleh ahli-ahli Taurat. Kita akan melihat ciri-cirinya. Ciri-ciri dari kekuasaan Romawi dan kekuasaan ahli Taurat. Nah, kalau kekuasaan Romawi ini, ciri-cirinya adalah pejabatnya itu korupsi, amoral atau tidak bermoral, ada pemerasan di sana, ada kekacauan politik, perebutan kekuasaan, dan seterusnya, dan ada juga kemiskinan. Yang disebut dengan kelompok pemerintah atau jajaran pemerintahnya itu ada kaisar, ada gubernur, ada pegawai pemerintah. Nah, yang masuk dalam pegawai pemerintah ini contohnya adalah pemungut pajak. Ada juga para serdadu. Kekuasaan ahli Taurat, ciri-cirinya adalah ada diskriminatif atau pembedaan perlakuan. Ada munafik. Nah, jadi hanya baik di depan umum tetapi sebenarnya tidak baik. Lalu penghasut, suka menghasut rakyat supaya mempercayai mereka sendiri, berpusat pada diri sendiri. Nah, dalam ciri-ciri kekuasaan ahli Taurat ini ada juga kelompok orang yang disebut dengan kaum Farisi dan kaum Saduki. Nah, mereka ini disebut juga penjaga bait Allah. Perbedaannya, kalau kaum Farisi itu dia memegang teguh Taurat Musa. Yang disebut Taurat Musa itu 5 kitab pertama, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan Farisi juga percaya akan adanya kebangkitan badan. Nah, kebangkitan setelah kematian maksudnya. Tetapi berbeda dengan kaum Saduki ini hanya percaya kepada Taurat tetapi tidak percaya akan adanya kebangkitan. Kita akan melihat situasi masyarakat Yahudi atau bangsa Israel di mana Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, yang pertama ada kelompok ahli Taurat. Nah, ini pejabat keagamaan tadi ya. Kemudian yang kedua ada kelompok bangsawan. Ini jalurnya pemerintah, pejabat pemerintahan. Ketiga, masyarakat biasa. Nah, di sini ada petani, nelayan, peternak, mungkin pedagang kecil, dan lain-lain. Kemudian ada juga yang disebut dengan kelompok pendosa. Nah, yang disebut kelompok pendosa itu misalnya pemungut cukai, karena mereka dinilai memeras rakyat kecil kan. Kemudian perempuan-perempuan yang ya hidupnya boleh dikatakan
tidak baik. Nah, kemudian orang-orang sakit kusta itu disebut juga pendosa karena konsep dalam Perjanjian Lama itu sakit kusta itu akibat dari dosa. Ini mempengaruhi pemahaman masyarakat Yahudi tentang kerajaan Allah. Nah, ada 3 paham tentang kerajaan Allah yang ada dalam masyarakat Yahudi. Yang pertama, kerajaan Allah bersifat politis. Nah, kedua, kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Dan yang ketiga, kerajaan Allah bersifat yuridis religius. Yang bersifat politis itu artinya kerajaan Allah hanya tercapai jika Mesias tampil sebagai tokoh politik. Nah, berarti tokoh dalam jajaran pemerintahan untuk melawan penindasan Romawi. Nah, ini pandangan masyarakat biasa. Kemudian yang kedua, kerajaan Allah bersifat apokaliptis. Nah, apa itu apokaliptis? Artinya kerajaan Allah akan tercapai jika Allah meruntuhkan kekuasaan dunia yang sekarang. Nah, kerajaan Allah adalah dunia baru. Nah, di mana tidak ada lagi penderitaan, tidak ada lagi kesusahan, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, kerajaan Allah itu bersifat yuridis religius. Nah, yuridis itu dilihat dari segi hukumnya, kemudian religius keagamaan, jadi hukum keagamaannya. Artinya, kerajaan Allah itu sudah ada dan akan ada. Nah, sudah ada itu artinya apa? Hadir melalui Taurat Musa atau kitab Taurat tadi itu ya. Religius itu artinya kerajaan Allah itu hadir pada akhir zaman dan diperuntukkan bagi orang-orang yang taat kepada hukum Taurat atau Taurat Musa. Ini pandangan ahli-ahli Taurat. Nah, sekarang kita lihat kerajaan Allah yang diwartakan Yesus. Kerajaan Allah sudah datang dan sudah ada di dalam diri Yesus Kristus sendiri. Allah yang hadir dalam diri Yesus Kristus datang untuk membebaskan manusia dari kemalangan, penindasan, penderitaan, dan segala bentuk kejahatan. Artinya, kerajaan Allah itu bersifat sekarang atau masa kini. Kerajaan Allah juga selain itu disempurnakan pada masa depan, yakni pada akhir zaman, saat manusia bisa menikmati masuk ke dalam kerajaan surga atau kerajaan yang bersifat eskatologis. Nah, akhir zaman ya. Kemudian kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Gambaran kerajaan Allah terwujud dalam Yesus atau pembebasan dari penindasan, penderitaan. Ini disebut dengan tahun rahmat Tuhan. Kerajaan Allah akan datang dengan segera di ambang pintu. Tidak ditunda-tunda lagi. Maka sudah dekat. Oleh sebab itu, harus berjaga-jaga. Karena kerajaan Allah sudah dekat. Tetapi juga kerajaan Allah tidak hanya datang di dunia ini, tetapi disempurnakan di masa depan atau di akhir zaman atau yang disebut dengan eskatologis. Nah, oleh karena itu kita harus bertekun dalam iman. Konsep umum tentang kerajaan Allah atau pengertiannya ya. Apa itu kerajaan Allah? Kerajaan Allah adalah turun tangan Allah sendiri untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia dari kuasa kejahatan. Juga berarti Allah sendiri yang tampil sebagai raja dalam kemuliaan dan keperkasaan. Bukan untuk menghukum, melainkan memberi perlindungan. Kerajaan Allah adalah juga situasi di mana Allah merajai semua manusia. Untuk apa? Untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Ciri-ciri dari situasi kerajaan Allah itu berarti adalah ada kedamaian, ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kebaikan, ada keadilan, ada pembebasan, ada cinta kasih, ada kejujuran, ada kekeluargaan, ada semangat persaudaraan, dan seterusnya. Situasi baik yang diimpikan oleh semua orang yang tentunya juga berkehendak baik. Artinya, kerajaan Allah dapat diciptakan oleh manusia saat masih hidup di dunia ini.
Konsep umum tentang kerajaan Allah juga adalah tempat di mana Allah yang tampil sebagai raja dalam kehidupan akhir zaman. Nah, kerajaan Allah ini bersifat yang akan datang atau eskatologis. Artinya, kerajaan Allah yang akan dialami oleh manusia pada akhir zaman atau di surga nanti saat setelah kematian badan. Nah, kita perbandingkan antara konsep kerajaan Allah pada masa Yahudi, yaitu politis, apokaliptis, dan yuridis religius, dengan kerajaan Allah pada konsep kerajaan Allah menurut Yesus. Nah, bagi masyarakat Yahudi, kerajaan Allah hanya tercapai jika Mesias tampil sebagai tokoh politik melawan penindasan Romawi. Tetapi bagi Yesus, Mesias adalah Allah yang tampil dalam kesederhanaan, datang untuk melayani, bukan untuk berkuasa, dan rela menderita untuk banyak orang. Nah, bagi ahli Taurat, kerajaan Allah sudah ada dan akan ada di akhir zaman. Kerajaan Allah diperuntukkan bagi orang-orang yang taat pada Taurat Musa. Sedangkan bagi Yesus, kerajaan Allah sudah ada di dalam dirinya. Karena Yesus adalah pemenuhan janji Allah sendiri, pemenuhan dari Taurat Musa, dan akan ada di akhir zaman. Dan diperuntukkan bagi siapa saja yang berkenan kepada Allah. Nah, sekarang konsep yang dilihat dari paham apokaliptis. Artinya kerajaan Allah akan tercapai jika Allah meruntuhkan kekuasaan dunia yang sekarang. Kerajaan Allah adalah dunia baru, di mana tidak ada lagi penderitaan. Bagi Yesus, kerajaan Allah sudah ada dalam dirinya. Ia datang untuk membebaskan orang-orang tertindas, menyembuhkan berbagai penyakit, mengampuni orang berdosa, dan membangkitkan orang mati. Biasanya nggak tahu, kita bakal naik terus. Pernah kita jangan nggak tahu macam-macam dulu dengan saya buat malu. Ikut ya. Kadang kita kan kadang-kadang